Jadi kita hari ini saya ada beberapa rangkaian yang akan saya lakukan ya untuk em, serial puasa ya bulan Ramadan tahun ini gitu ya. Jadi ini adalah yang pertama. Saya mengejar waktu aja takutnya nanti sudah harus buka puasa. Jadi ini adalah yang pertama ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, ada juga teman-teman dokter saya hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jadi saya beri judul ya ini mungkin mungkin related ya dengan banyak yang kita alami saat puasa, apalagi masih awal ya, awal puasa seperti itu. Ya, jadi puasa tanpa drama lambung, GERD, kembung, perih ya saat sahur dan buka puasa. Oke ya. Kita langsung mulai saja. Ada banyak hal yang kita akan belajar hari ini, dan mungkin juga untuk teman-teman dokter, kalau memang punya pasien yang mengalami hal ini, bisa mungkin ada manfaatnya ya untuk membantu pasien-pasien kita. Jadi, eh, kita langsung saja. Mungkin selama 1 jam lebih ke depan, kita akan bahas tentang eh, keluhan-keluhan lambung ya. Jadi, puasa itu kan seharusnya menenangkan ya, bukan membuat lambung kita itu seperti sedang berperang. Nah, saya yakin sekali sebagian dari Bapak Ibu semua pernah mengalami ini. Baru beberapa suap saat buka, dada terasa panas ya, asamnya naik, perutnya begah, atau ulu hatinya perih. Lalu malamnya tidak nyaman. Dan besok sahur jadi takut makan karena khawatir kambuh lagi. Nah, akhirnya puasa terasa sangat berat. Bukan karena lapar, tetapi karena lambungnya rewel. Dan tubuh itu seperti tidak memberi ruang untuk tenang. Ya, di sesi ini kita akan membahas dengan cara yang lebih utuh ya, lebih komprehensif ya semuanya ya. Bukan hanya asam lambung naik lalu selesai. Nah, kita akan lihat peta penyebabnya. Apa yang terjadi di tubuh mulai dari pola makan, porsi makan, timing ya, motilitas lambung sampai reaksi inflamasi. Tetapi kita juga akan singgung dari sisi yang sering dilupakan, yaitu pikiran dan sistem saraf. Karena ketika sistem saraf Anda ini berada dalam mode siaga, cemas, terburu-buru, banyak tekanan, lambung itu biasanya ikut mengencang gitu ya. Ada rasanya kok kayaknya begak gitu ya. Dan produksi asam dan sensitivitasnya meningkat dan keluhan jadi lebih mudah muncul. Nah, target saya sederhana. Dalam 60 menit ke depan kurang lebih ya, eh, Bapak Ibu akan pulang itu membawa 3 hal yang bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama adalah kita melihat peta penyebab gejala, ya. Apakah dominan ke GERD, ke kembung atau perih? Strategi sahur dan berbuka yaitu nomor 2, yang ramah untuk lambung, praktis dan tidak ekstrim. Dan yang ketiga, ya, keterampilan penting, yaitu cara menenangkan sistem saraf sebelum makan, supaya puasa itu kembali menjadi ibadah yang menenangkan, tapi dan bukan drama yang melelahkan. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin pastikan dahulu kapan kondisi ini perlu penanganan yang lebih serius dan kapan cukup dengan perbaikan pola setiap hari atau harian kita, ya. Jadi, sebelum kita masuk ke materi ini, saya perlu sampaikan satu hal penting. Sesi ini adalah edukasi. Tujuannya adalah membantu Bapak Ibu semua memahami pola dan mengambil langkah aman sehari-hari. Namun, ini bukan pengganti konsultasi secara langsung, karena keluhan lambung itu bisa terlihat mirip dengan di permukaannya, tetapi akar dan risikonya itu bisa sangat berbeda pada setiap orang. Nah, sekarang ada beberapa kondisi yang saya sebut red flags ya, atau bendera merah, tanda bahaya. Artinya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan tips
ya, atau minum-minum jamu, atau coba-coba mengatur makan saja. Anda ini perlu evaluasi ke dokter dan perlu situasi tertentu em, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan detail. Contohnya, mungkin membutuhkan pemeriksaan endoskopi. Apa itu saja red flags-nya ya? Ada beberapa. Yang pertama, muntah darah. Nah, ini bisa menandakan ada perdarahan di saluran cerna bagian atas, misalnya akibat luka di lambung atau kerongkongan ya. Kalau ada kondisi seperti ini, maka langsung ke dokter ya, langsung diperiksa lebih detail ya. Jadi mungkin ada nasihat untuk apa namanya untuk pengobatan atau mungkin puasanya dihentikan untuk sementara gitu ya. Nah, kedua, BAB-nya hitam, pekat seperti aspal. Nah, ini bisa berarti ada em, darah yang eh, yang berasal dari saluran cerna bagian atas ya. Nah, banyak orang ini mengira hanya masuk angin atau salah makan, padahal ini bisa sangat serius. Yang ketiga, yang menjadi perhatian atau red flags adalah sulit menelan yang makin hari makin berat. Ya, jadi kalau menelan makin terasa nyangkut, terutama untuk makan padat lalu cair, itu bisa mengarah pada penyempitan atau gangguan yang perlu dinilai lebih lanjut oleh dokter. Jadi bukan sekedar asam lambung. Yang keempat, red flag-nya, berat badan turun drastis tanpa sengaja gitu ya. Satu, berat badan turun secara drastis tanpa program yang jelas, kita harus curiga. Ada masalah yang lebih dari sekedar asam lambung, keluhan lambung, dan pola makan. Yang kelima, anemia. Misalnya mudah lelah, pucat, berdebar, dan hasil HB-nya rendah. Nah, ini bisa berkaitan dengan perdarahan kecil yang berlangsung lama di saluran cerna dan sering tidak disadari. Dan yang terakhir adalah nyeri dada, seperti serangan jantung. Nyeri dada yang menekan menjalar ke lengan atau rahang itu disertai keringat dingin, sesak, atau pusing ini tidak boleh diasumsikan sebagai GERD terlebih dahulu. Yang perlu ini harus dipastikan dahulu aman dari sisi jantung. Jadi kalau salah satu tanda red flags di atas itu Anda alami gitu ya, kita harus fokus pada keselamatan dan evaluasi medis terlebih dahulu. Setelah aman, ya barulah kita optimalkan strategi untuk sahur, berbuka, dan regulasi sistem saraf. Kalau Anda tidak memiliki red flags ini, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Mengapa saat puasa, keluhan GERD, itu kembung itu, eh, atau perih bisa lebih mudah muncul? Ya, nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul, ya, yaitu mengapa saat puasa keluhan GERD, kembung, dan perih justru lebih mudah muncul, padahal kita lebih sedikit makan. Jawabannya karena yang berubah bukan hanya jumlah makanan, tetapi ritme tubuh. Nah, mari kita lihat fenomena yang sangat umum. Saat sahur, banyak orang terburu-buru, makan cepat, kunyah tidak tuntas, lalu minum banyak sekaligus karena takut haus. Sementara saat buka, seringkali terjadi sebaliknya, balas dendam. Porsinya besar, makanannya manis yang duluan, gorengan, pedas, kemudian ditutup kopi dan teh. Setelah itu, sebagian langsung rebahan atau langsung aktivitas dengan kondisi perut masih penuh. Masalahnya, lambung dan katup di bawah kerongkongan yang disebut lower esophageal sphincter itu tidak senang dengan kondisi ekstrim seperti ini. Ya, jadi apa yang terjadi? Yang pertama, ada tekanan intraabdominal yang meningkat. Ketika porsi makannya besar, minumnya banyak sekaligus, ditambah makanan yang mungkin menghasilkan gas, ya, kemudian perut menjadi penuh, ya, menekan ke atas. Tekanan ini mendorong isi lambung naik ke kerongkongan, ya. Jadi reflux ini bukan hanya soal asam, tetapi juga tekanan, ya. Ibaratnya kayak botol yang Anda isi, terus ada penutupnya akhirnya terdorong ke atas. Yang kedua, ya, karena motilitas atau pengosongan lambung lambat. Makin cepat, makan yang cepat, ya, makanan berlemak tinggi, gorengan, santan yang berat, itu
Kemudian atau kombinasi dengan manis dan lemak bisa membuat lambung lebih lama kosong. Kalau lambung lama em, dalam kondisi lama penuh terus, maka tekanan bertahan lebih lama dan refluksnya lebih mudah terjadi. Nah, disinilah muncul rasa begak, kembung, dan cepat kenyang. Yang ketiga adalah mukosa lambung terisi atau teriritasi ya, atau sensitif. Saat perut kosong lama, beberapa orang menjadi lebih sensitif. Lalu ketika diisi mendadak dengan pedas, asam, kopi, atau makanan yang sangat manis, lapisan mukosa dari perut kita itu protes, muncul rasa perih, mual, atau panas di ulu hati. Nah, ini bukan berarti semua orang harus menghindari semua makanan itu selamanya, tetapi pada fase puasa ini, kombinasi timing dan jenis makanan itu bisa kita pertimbangkannya supaya tidak ada gejala-gejala ini. Yang keempat, dan ini yang sering diabaikan, regulasi saraf vagus atau sistem saraf otonom. Sistem pencernaan itu bekerja optimal ketika tubuh berada dalam mode tenang atau mode parasimpatis. Tetapi saat Ramadan banyak orang masuk ke mode terburu-buru dan tegang. Bangun mepet, takut terlambat, pekerjaan padat, emosi naik turun, kurang tidur, ya, dalam kondisi seperti ini, tubuh cenderung dominan simpatis atau mode siaga atau fight or flight. Akibatnya, pencernaannya tidak mengalir dengan mulus gitu ya. Produksi enzim dan kondisi gerak lambung usus itu akhirnya menurun dan lambungnya itu lebih sensitif ya dan gejala-gejala itu lebih mudah muncul gitu ya. Jadi inti dari slide ini adalah keluhan saat puasa bukan hanya karena asam lambung yang naik. Keluhan itu muncul dari kombinasi tekanan, motilitas, iritasi mukosa dan regulasi sistem saraf ya. Nah, setelah Anda memahami empat mekanisme ini, kita akan bedakan dahulu keluhan Anda ini lebih dekat ke GERD, dispepsia, atau kembung fungsional. Karena strategi perbaikannya atau um, cara untuk terapinya itu agak berbeda, ya. Nah, eh, sekarang kita lakukan langkah yang sangat penting, membedakan tiga istilah yang sering dianggap sama. Padahal strateginya bisa berbeda. Banyak orang berkata asam lambung, padahal gejalanya bisa masuk ke tiga kelompok ini. GERD, dispepsia, atau kembung fungsional. Kenapa ini penting? Karena kalau Anda salah mengkelompokkan, Anda bisa salah fokus. Misalnya, Anda mengira GERD, padahal yang dominan adalah kembung. Akhirnya Anda hanya mengurangi asam, tetapi gas dan motilitasnya tidak diperbaiki. Jadi gejalanya tetap ada. Mari kita bedakan satu persatu ya Bapak Ibu ya dengan bahasa yang lebih sederhana. GERD paling sering ya kita dengar, gastroesophageal reflux disease. GERD ini intinya adalah reflux ya, reflux isi lambung naik ke kerongkongan karena katup bawah kerongkongan atau lower esophageal sphincter tidak menahan dengan baik atau tekanannya di lambung terlalu tinggi. Ciri khasnya apa? Heartburn, rasa panas terbakar di dada ulu hati ya, sering naik ke atas. Regurgitasi atau rasa asam atau pahit naik ke tenggorokan, kadang seperti ada cairan naik. Atau sering memburuk saat rebahan setelah makan besar atau larut malam terasa seperti itu. Nah, kadang disertai juga batuk malam hari, serak, tenggorokan gatal, atau rasa mengganjal di tenggorokan pada sebagian orang. Jadi, kalau keluhan Anda dominan naik ke atas, terutama saat rebahan atau setelah makan besar, ini lebih mengarah ke GERD. Yang kedua, dispepsia. Nah, ini orang sering mengatakan sakit mah atau gangguan pencernaan bagian atas. Dispepsia lebih fokus ke area ulu hati, bukan naik ke tenggorokan, tetapi lebih seperti perut bagian atas tidak nyaman, ya. Ciri khasnya dispepsia, perih atau nyeri ulu hati, seperti ditusuk, diperas atau kosong dan perih gitu ya.
Nah, cepat kenyang walaupun makan sedikit. Rasa mual kalau sendawa ya, terasa tidak enak di perut bagian atas. Bisa membentuk saat eh, atau bisa lebih memburuk saat telat makan, stres atau setelah makanan tertentu gitu ya. Dispepsia ini sering membuat orang berkata, "Dok, saya sepertinya mah." Tetapi yang perlu dipahami, dispepsia bisa terkait dengan banyak hal. Bisa terkait dengan sensitivitas mukosa, peradangan ringan, Helicobacter pylori, pada sebagian orang, penggunaan obat tertentu, atau juga faktor saraf ya, karena disebabkan oleh stres yang kronis. Jadi kalau keluhan Anda dominan, perih atau nyeri ulu hati, plus cepat kenyang dan mual, tanpa rasa atau rasa naik ke atas gitu ya, ada yang naik ke atas gitu, itu mungkin lebih ke arah dyspepsia. Yang ketiga, kembung fungsional atau bloating. Kembung bukan soal asam, tetapi lebih sering soal gas, fermentasi, dan pergerakan usus. Nah, ciri khas kembung ya adalah perut terasa penuh, begah, membesar seperti balon, banyak sendawa atau kentut gitu ya, atau sebaliknya gasnya seperti tertekan, kayaknya ada yang ganjel, ada kayak gas gitu ya. Kadang-kadang ada suara perut terasa berputar, bisa muncul karena fermentasi makanan tertentu, bisa karena ada memang sudah ada disbiosis, ketidakseimbangan bakteri baik atau buruk, buruknya lebih banyak, atau motilitasnya melambat. Ada juga faktor aerofagia atau menelan udara karena makannya cepat-cepat atau saat makan berbicara banyak ya. Kemudian atau habis minum minuman bersoda gitu ya, atau memang sedang cemas ya. Jadi kalau keluhan Anda dominan perut penuh dan gas dan bukan rasa panas yang naik, biasanya ini lebih mengarah ke kembung fungsional. Cara cepat mengelompokkannya adalah sekarang saya ingin Anda coba jawab tiga pertanyaan ini nih. Apakah keluhan Anda lebih sering terasa naik ke dada atau tenggorokan? Ya, itu cenderung ke GERD. Kalau ada nyeri ulu hati, mual, cepat kenyang, itu cenderung ke dispepsia. Ya, kalau ada keluhan seperti begah, perut membesar, gasnya banyak, itu cenderung ke kembung fungsional. Dan seringkali orang punya juga kombinasi gejala-gejala ini. Ya, itu tidak masalah. Yang penting Anda tahu mana yang dominan. Karena strategi utamanya nanti akan kita sesuaikan. Nah, setelah ini kita akan mengelompokkan gejalanya. Ya, kita akan lihat bukti dan realita dari Ramadan. Mengapa pada sebagian orang GERD itu membaik, tetapi pada sebagian orang lain juga justru dispepsia atau kembung makin meningkat dan apa saja yang membedakan keduanya. Nah, setelah kita membedakan tiga kelompok gejala, GERD, dispepsia, dan kembung, saya ingin Anda tahu satu hal yang penting. Gejala mirip bisa berasal dari akar yang berbeda, bahkan kadang tampak berlawanan. Pertama, karena pH lambung yang tidak cukup asam atau hipochlorhydric. Banyak orang itu mengira semua keluhan asam lambung itu pasti karena asam berlebih. Padahal pada sebagian orang masalahnya justru asam lambung terlalu rendah sehingga pencernaannya melambat, makanan terutama protein lebih lama parkir di lambung, lebih mudah menimbulkan begah, gas, sendawa, rasa penuh yang cepat, bahkan sensasi reflux atau heartburn ya. Gejala yang sering disebut pada kondisi ini meliputi bloating, gas, dan reflux heartburn. Ya, penyebabnya bisa beragam. Ya, misalnya kondisi yang menekan produksi asam seperti em, ada atrofik dari eh, kelenjar-kelenjar dari gastrit, jadi dari lambungnya. Kemudian Helicobacter pylori ya, suatu bakteri yang cukup berbahaya yang harus diatasi ya. Kemudian kondisi autoimun tertentu atau penggunaan PPI jangka panjang ya pada sebagian kasus. Nah, poin praktisnya kalau Anda dominan begah, cepat sering sendawa, terasa penuh lama, jangan langsung menyimpulkan asam berlebih. Kita perlu melihat gambaran secara utuh dan ini
tidak cocok untuk coba-coba terapi asam sendiri. Yang kedua, ada suatu kondisi namanya SIBO atau Small Intestinal Bacterial Overgrowth ya. Kalau keluhan Anda dominan kembung, gas, nyeri perut, diare, dan BAB tidak stabil, salah satu kemungkinan yang perlu dipikirkan adalah overgrowth bakteri di usus halus. Gejala yang sering dikaitkan dengan SIBO juga termasuk bloating, abdominal pain, discomfort, dan diare. Kadang diare, kadang mungkin konstipasi ya. Jadi SIBO ini bisa menekan dari bawah, yaitu gas meningkat, tekanan dalam perut sehingga keluhannya mirip GERD, bisa terasa lebih mudah muncul ya. Nah, untuk evaluasi medis, salah satu metode yang sering dipakai adalah dengan breath test. Ya, tes dengan nafas ya pada pasien yang memerlukan pemeriksaan itu. Ada juga yang namanya SIFO atau Small Intestinal Fungal Overgrowth ya. Ini sebenarnya penanganannya juga em, agak kompleks ya seperti itu ya. Jadi SIFO ini mirip dengan SIBO, tetapi yang overgrowth adalah jamur di usus halus ya. Literatur menyebutkan bahwa SIFO sebagai kondisi overgrowth jamur yang berasosiasi dengan gejala gastrointestinal yang sebenarnya tidak jelas pada sebagian orang dan risetnya masih tetap berkembang gitu ya. Secara praktis dan klinis, SIFO itu dipertimbangkan terutama bila gejala kembung menetap dan ada faktor risiko tertentu, namun diagnosanya tidak sederhana, merasa tidak sederhana lah untuk ini ya. Ada juga pemeriksaan-pemeriksaan saat ini yang lebih advance ya, bisa diperiksa dengan OAT ya atau organic acid test ya. Nah, keempat adalah iritasi mukosa atau gastritis dan ulkus ya. Kalau keluhan Anda ini adalah dominan perih, ulu hati, mual, seperti ditusuk, terbakar, terutama bila ada pemicu. Pemicunya apa? Habis minum obat anti nyeri atau NSAIDs, pada pola makan yang mengiritasi atau faktor infeksi tertentu. Nah, kita perlu mempertimbangkan gastritis atau peradangan mukosa lambung yang bisa bermanifestasi sebagai epigastric pain, bloating, nausea atau mual, vomiting atau muntah ya. Sedangkan pada ulcus pepticum, keluhan bisa berupa nyeri ulu hati ya kadang malam hari pada ulkus duodenum dan dapat disertai komplikasi seperti perdarahan. Nah, inilah mengapa red flags di slide ini penting ya. Yang tadi kita bahas di slide yang kedua ya, karena iritasi atau ulkus bukan sekedar masuk angin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah Anda mengelompokkan gejala menjadi GERD, dispepsia, kembung, langkah berikutnya adalah bertanya. Apakah ini dominan refleks dari atas, dominan iritasi mukosa, atau dominan gas atau fermentasi dari bawah? Karena disitulah strategi sahur, buka, dan intervensi mind and body akan kita sesuaikan. Ya, kemudian di bagian ini ya Ramadan effects gitu ya. Bagian ini saya ingin jujur dengan data. Efek puasa Ramadan pada lambung tidak selalu sama untuk semua orang. Pada sebagian orang, puasa terasa seperti terapi. Pada sebagian yang lain, justru menjadi stresor yang memicu keluhan. Nah, ada studi yang melaporkan bahwa pada sebagian pasien GERD, gejala dapat membaik setelah Ramadan. Misalnya heartburn-nya berkurang, termasuk keluhan yang biasanya mengganggu setelah makan atau eh, apa namanya membangunkan ya saat tidur gitu ya. Dan ini memberikan pesan yang penting. Puasa berpotensi membantu, tetapi bukan karena puasa itu ajaib, melainkan karena pola hidup kita berubah ya. Namun di sisi yang lain, ada juga laporan yang menunjukkan resiko keluhan dispepsia meningkat saat Ramadan, terutama pada kelompok tertentu seperti perempuan pada usia lebih tua. Dan menariknya, faktor yang sering disebut bukan hanya makanan, tetapi juga perubahan jam minum obat dan perubahan pola makan selama puasa.
Artinya, keluhan perih yang di ulu hati, rasa mual, dan cepat kenyang bisa meningkat bila sahur atau buka tidak tersusun atau tidak direncanakan ya, atau jika obat lambung yang biasanya diminum pagi atau siang menjadi tidak tepat timingnya. Lalu bagaimana cara kita menyatukan dua temuan yang tampaknya bertolak belakang ini? Kuncinya adalah apa yang terjadi pada pola Anda selama Ramadan. Puasa bisa jadi terapi saat pola Anda berubah menjadi lebih teratur dan lebih ringan untuk lambung. Misalnya, jumlah episode makanannya berkurang tetapi lebih terkendali. Tidak sering ngemil malam, ya, porsi tidak meledak saat buka dan jarak makan terakhir tidak terlalu dekat dengan jam tidur. Tetapi puasa itu berubah menjadi stresor bila polanya yang terjadi justru kebalikannya. Buka langsung porsi besar, tinggi lemak, dan ada gorengan, ada pedas, ada manis berlebihan. Kopi teh segera setelah makan atau pada lambung yang sensitif. Lalu makan malam jadi lama gitu ya, makin lama ya, makin larut dan tidur dengan perut masih penuh. Atau saat sahur terburu-buru, em, bukanya jadi makannya, kemudian minumnya banyak sekaligus ya. Jadi dari sisi em, functional dan lifestyle medicine yang membuat keluhan naik bukan puasanya, tetapi kombinasi timing, komposisi porsi, dan kualitas tidur. Ya, dari sisi mind body intelligence, jangan lupa satu lapisan lagi, yaitu stres sistem saraf. Ramadan itu sering mengubah jam tidur, beban aktivitas, emosi, dan ritme harian. Nah, sistem saraf lebih dominan siaga. Ya, apalagi misalnya ibu-ibu yang paginya harus menyiapkan makanan gitu ya, pencernaan cenderung lebih sensitif, motilitas melambat, lambung lebih reaktif, dan gejala lebih mudah muncul. Karena itu, kesimpulannya adalah sederhana tetapi sangat kuat. Puasa bisa menjadi terapi atau menjadi stresor, tergantung cara Anda menjalankannya. Dan tugas kita di presentasi ini adalah membuat Anda masuk ke jalur yang pertama, menjadikan puasa sebagai momen yang menenangkan bagi lambung dan sistem saraf, bukan suatu momen yang memicu drama, ya. Nah, sekarang setelah kita sepakat efek bisa berbeda, kita akan masuk ke cara pikir eh, secara akar masalah, ya, bagaimana gejala memberikan petunjuk eh, akar masalah sehingga strategi sahur dan buka Anda menjadi lebih tepat sasaran, ya. Nah, kita lihat dari lensa functional medicine adalah gejala, ya. Gejala adalah output dari sistem. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda melihat keluhan lambung dengan lensa dari functional medicine. Di functional medicine, gejala bukan musuh, Bapak Ibu, yang harus dibungkam duluan, tetapi output dari sebuah sistem. Seperti lampu indikator di dashboard mobil Anda. Lampu itu penting karena memberitahu ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau kita hanya menutup lampu indikatornya, mobilnya tetap bermasalah, ya. Jadi ketika Anda mengalami rasa asam naik, perih, atau kembung, dari kacamata functional medicine akan bertanya, apa yang sedang terjadi di balik layar? Sehingga sistem pencernaannya menghasilkan output atau gejala seperti ini. Nah, disinilah muncul konsep em, cabang ya atau akar versus ya cabang versus akar ya dari cabang atau dahan versus akar. Kalau di cabang atau di dahannya ini adalah gejala yang terlihat heartburn, regurgitasi, perih, ulu hati, mual, kembung, sendawa dan begah. Kalau dari akar adalah pemicu sistemik yang membuat cabang itu tumbuh, yaitu pola makan, timing, kualitas tidur, stres, dan dominasi sistem saraf simpatis, motilitas usus, lambung, ya, kemudian yang melambat, kemudian inflamasi mukosa, apakah ada disbiosis, ya, dia menghasilkan SIBO, SIFO, hingga faktor hormonal atau obat tertentu. Contohnya begini, Anda minum obat lambung.
ya, gejalanya mereda. Ya, itu boleh-boleh saja dan kadang memang diperlukan. Tetapi kalau akar masalahnya adalah buka terlalu besar, makan terlalu cepat, lalu langsung rebahan, atau tidur larut sehingga refluksnya malam, maka keluhannya akan kembali. Artinya intervensinya kita harus em, apa baru memangkas cabangnya, belum menyentuh akarnya. Dalam functional medicine tidak ada anti obat. Kita tidak anti obat. Functional medicine hanya ingin kita jelas. Kapan kita butuh meredakan gejala dulu, symptom relief, dan apa yang harus dibenahi supaya gejalanya tidak berulang atau root cause ya. Karena tujuan kita itu bukan sekedar tidak perih hari ini, tetapi membuat sistem pencernaan Anda stabil selama Ramadan, bahkan setelah Ramadan selesai. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu semua ketika kita memahami akar. Biasanya perbaikannya tidak hanya di lambung. Biasanya pasien juga merasakan tidur yang lebih baik, energi lebih stabil, dan kecemasan lebih turun. Ya, karena sistemnya memang saling terhubung. Nah, setelah kita memahami cara pikir cabang versus akar, di slide selanjutnya kita akan lanjut petakan akar-akar tubuh yang paling sering menjadi penyebab GERD, perih, dan kembung saat puasa, supaya kita bisa langsung tahu intervensi mana yang paling cepat. Akar di slide ini kita masuk di inti dari kacamata functional medicine dan lifestyle medicine. Kita tidak hanya mengejar gejala, tetapi mencari akar, ya apa yang terjadi dalam tubuh kita yang membuat gejala itu berulang. Ingat, kalimat kuncinya adalah bukan semua orang harus menghindari semua makanan. Yang penting adalah pola, porsi, dan timing. Karena makanan yang aman untuk orang A bisa menjadi pemicu untuk orang B, terutama di Ramadan saat ritme makanan dan tidurnya berubah. Nah, saya akan jelaskan beberapa akar paling sering. Saat Anda mendengar ini, coba tandai dalam hati ya, ini saya. Karena biasanya setiap orang punya satu atau dua akar yang lebih dominan. Yang pertama ya adalah LES atau lower esophageal sphincter melemah atau tekanannya naik. Misalnya porsinya besar, obesitas sentral, atau pemakaian pakaian yang ketat gitu ya. Nah, akar pertama ini sangat jelas ya, sangat mekanis. Katup bawah kerongkongan atau LES adalah pintu yang menahan isi lambung supaya tidak naik. Kalau LES lemah atau tekanan dari bawah terlalu besar, maka isi lambung akan terdorong naik. Di Ramadan, tekanan ini sering naik karena porsinya terlalu besar, makannya terlalu cepat, banyak minum sekaligus, atau makanan yang bikin lambung lama penuh. Obesitas sentral, perutnya memang sudah besar ya, lemak perut, ini menyebabkan tekanan intraabdominal ya. Kemudian bahkan hal sederhana seperti ikat pinggang ketat setelah makan ya, jadi itu juga bisa mempengaruhi. Nah, ciri klinisnya biasanya heartburn, rasa panas di dada, asam atau pahit naik, terutama setelah makan besar atau saat rebahan. Nah, solusi solusi utamanya adalah bukan anti semua makanan Bapak Ibu, tetapi porsi lebih kecil. Buka dua fase gitu ya, lebih kecil sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus banyak ya. Longgarkan pakaian setelah makan. Dan jika ada obesitas sentral, target jangka panjangnya adalah menurunkan tekanan di dalam perut gitu ya. Yang kedua, motilitas lambat. Karena makan cepat, kurang kunyah, kunyahnya nggak lama langsung telan gitu ya, atau ada stres simpatis ya. Akar yang kedua adalah gerakan lambung dan usus yang melambat. Kalau motilitas lambat, makanan parkir ya, lebih lama di dalam lambung kita, lambungnya lebih penuh, rasanya begah, kembung, sendawa, dan refleks lebih mudah. Di Ramadan ini motilitas sering melambat. Karena apa? Makannya terlalu cepat, kurang kunyah, ya. Sahurnya sambil mengantuk, ya. Langsung duduk eh, pasif lama, ya. Atau rebahan dan terutama dominasi stres simpatis atau mode siaga. Ya, yang biasanya memang sudah ada stres sebelumnya, yang membuat pencernaan eh, jadi lebih gerakannya lebih
melambat gitu ya. Ciri dominannya adalah begah lebih lama, cepat kenyang, sendawa, kembung yang bertahan, kadang mual. Solusinya yang secara utama adalah perlambat ritme makanan. Kunyah gitu ya, porsinya juga ya, kunyah lebih lama. Beri jeda 15 sampai 15 10 sampai 15 menit setelah buka fase satu sebelum makan utama ya. Dan gerak ringan setelah makan, jalan pelan 10 menit ya. Mungkin gerak-gerak juga, jangan langsung duduk ya. Yang ketiga, mukosa iritatif atau inflamasi. Misalnya setelah minum kopi pedas ya atau minum obat penahan nyeri atau rokok. Ya, akar ketiga ini adalah lapisan mukosa lambung yang sensitif atau meradang. Nah, ini sering terasa sebagai perih, terbakar di ulu hati, mual, dan rasa tidak nyaman yang jelas ya di lambung kita. Nah, pemicunya di bulan Ramadan pada umumnya adalah kopi, teh pada lambung yang sensitif ya, apalagi saat perut kosong, makan pedas yang ekstrim, gorengan yang sangat berat ya, atau obat nyeri golongan NSAID, NSAID ya pada sebagian orang. Mungkin rokok, adapun stres ya karena stres juga dapat meningkatkan sensitivitas dan reaktivitas saluran cerna. Nah, ciri dominannya adalah nyeri atau perih di ulu hati, mual, kadang-kadang seperti perut tersayat gitu ya atau terbakar. Apa solusinya? Bukan larangan seumur hidup, tetapi fase tenang terlebih dahulu. Pilih makanan yang lebih lembut untuk lambung ya pada saat membuka ya. Atur timing kopi. Jika tetap ingin, jangan saat perut kosong. Dan bila ada riwayat gastritis atau ulkus ya, lebih bijak untuk evaluasi dan penanganan yang terarah. Bukan sekedar em, ditahan saja. Yang keempat adalah terjadi fermentasi dan gas. Misalnya kondisi disbiosis, intoleransi makanan, ada FODMAP yang tinggi saat buka ya. Akar keempat sering menjelaskan keluhan yang sangat umum, kembung seperti balon gitu ya. Di sini masalahnya bukan asam, tetapi makanan tertentu mudah difermentasi menjadi gas. Ada disbiosis, itu kuncinya ya. Sudah memang ada ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk. Buruknya lebih banyak, disbiosis ya. Jadi kemudian berikutnya ada intoleransi, misalnya laktosa pada sebagian orang ya atau kombinasi manis dan karbo tertentu saat berbuka. Saat Ramadan sering memicu ini karena pada pola buka mungkin manisnya terlalu banyak ya, manis tinggi gitu ya. Tepung dan karbonya banyak ya, makannya cepat, minum dingin atau manis, plus buah tertentu atau olahan susu pada orang yang sensitif terhadap susu ya, makan cepat dan banyak juga yang lain seperti erofagia menelan kayak udara ya karena sambil makan sambil cerita terus ketelen gitu udaranya ya. Nah, ciri dominannya adalah perutnya kayak membesar gitu, banyak gas, sendawa, banyak yang flatus gitu ya, atau kentut bahasa awamnya gitu ya. Rasa penuh, kadang nyeri, kolik yang ringan. Solusi utamanya adalah pendekatan secara praktis. Uji coba 3 hari. Sederhanakan menu buka. Kurangi pemicu fermentasi yang besar dulu ya. Mungkin lihat perubahannya seperti apa. Fokus juga pada ritme makan ya, lebih lambat, lebih slow gitu dikunyah. Kemudian yang harus dipertimbangkan juga apakah memang yang tadi kita bahas ada disbiosis, apakah ada SIBO atau SIFO yang tentunya memerlukan bantuan dari seorang dokter untuk mengatasinya. Yang kelima, sumbu sirkadian atau circadian rhythm. Makan larut malam, refluksnya malam. Akar kelima adalah jam biologis. Ya, lambung dan sistem pencernaan punya waktu kerja. Ketika Anda makan larut malam, apalagi setelah buka yang besar, kemudian ngemil lagi, ya maka lambung masih penuh saat tidur, gitu ya. Kemudian refluks malam lebih mudah terjadi gitu ya. Tidur menjadi gelisah dan esoknya sahur menjadi kacau. Ciri dominannya adalah refluks atau heartburn saat malam, batuk pada malam hari, serak atau tenggorokan tidak nyaman saat bangun. Solusi utamanya sangat sederhana tetapi sangat berdampak. Upayakan jarak makan terakhir dengan tidur ya. Jadi memang kalau
hari-hari biasa pun, bukan bulan Ramadan, saya selalu katakan jedakan 3 jam sebelum tidur, ya itu aturan yang memang kita harus jalankan ya. Kemudian porsi makanan malam janganlah menjadi porsi yang terbesar ya. Porsi terbesar sebaiknya siang hari dan bila perlu atur posisi tidur. Kepalanya mungkin lebih tinggi, tidak langsung rebahan dan tidur flat gitu ya setelah makan. Yang keenam adalah low stomach acid atau asam lambung kurang asamnya. Nah, ini penting karena banyak orang kaget. Gejala mirip asam berlebih kadang muncul saat asam lambung justru kurang. Ya, ini untuk bisa tes, bisa melakukan dengan baking soda test gitu ya. Kalau asam lambungnya kurang, makanan lebih lama dicerna, fermentasi meningkat, gasnya naik, tekanan naik, rasa begah, sendawa, bahkan sensasi reflux ya. Ciri-ciri yang sering adalah begahnya cepat, penuhnya lama, sendawanya berulang, merasa makanan tidak turun. Nah, catatan penting ini bukan untuk coba-coba, tetapi terapi dengan asam sendiri ya. Ini lebih ke cara berpikir. Jangan selalu mengasumsikan penyebabnya asam berlebih. Yang ketujuh ya ada 8 ya, stres kronis atau autonomic nervous system, terutama simpatisnya dominan, vagus nerve-nya atau parasimpatisnya lemah ya. Jadi akar ini sering sekali menjadi master switch saat stres kronis, tubuh masuk mode yang siaga, pencernaan melambat, sensitivitas meningkat, dan gejala jadi mudah muncul, walaupun pemicunya kecil. Nah, di bulan Ramadan ini, stres kronis sering datang dari kurang tidur, aktivitasnya padat, emosinya naik turun, sahurnya terburu-buru, dan makan dalam kondisi yang tegang. Karena itu kita juga akan melatih satu keterampilan, menenangkan sistem saraf sebelum makan, yaitu bisa dengan vagus nerve breathing, ya, agar pencernaannya masuk dari simpatis ke parasimpatis, ya. Yang tadi kita udah bahas, nomor 8 adalah SIBO dan SIFO. SIBO adalah overgrowth dari bakteri di dalam usus, SIFO adalah overgrowth dari fungal, ya, dari fungal. Nah, ini bukan label yang ditempel sembarangan. Ini butuh penilaian klinis, bantuan dari dokter ya. Jadi harus dilihat. Jadi kita lihat akar masalahnya bisa berupa mekanis, yaitu tekanan pada lower esophageal sphincter, fungsional, motilitas, karena inflamasi mukosa, dari fermentasi gas, atau circadian rhythm, low acid atau stres yang kronis hingga SIBO atau SIFO. Dan sekali lagi, Anda tidak harus menghindari semua makanan. Yang kita benahi adalah pola, porsi, timing, dan regulasi sistem saraf sesuai dengan akar dominan Anda. Di slide berikutnya, kita akan mulai menyusun strategi praktis, mulai dari timing dan porsi saat sahur dan buka, supaya Anda ini bisa memilih intervensi yang paling tepat berdasarkan akar masalah yang cocok untuk Anda. Ya, jadi pilar pertama adalah meal timing dan porsi, ya. Jadi secara lifestyle medicine. Nah, setelah kita memahami akar-akar masalah dalam tubuh kita masing-masing, sekarang kita masuk ke pilar lifestyle medicine yang paling berdampak untuk lambung saat puasa, yaitu timing dan porsi. Saya sering berkata begini, untuk kasus GERD, ya, perih dan kembung, porsi dan timing kadang lebih penting daripada daftar pantangan. Karena banyak orang tidak kambuh karena satu jenis makanan, tetapi karena momentum. Makan besar, cepat, dan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, ada 3 aturan emas saat bulan Ramadan ini anti drama lambung. Yang pertama, buka pada 2 fase. Ringan dulu, jeda sebentar, makan besar gitu ya. Jadi buka puasa idealnya jangan langsung menjadi makanan yang terbesar. Main meal ya. Kenapa? Karena setelah puasa panjang, sistem pencernaan Anda butuh transisi. Ya, jika Anda langsung masuk dengan porsi besar, lambungnya tiba-tiba penuh, kaget, tekanan naik, katupnya menjadi kayak kalah gitu ya. Kemudian motilitasnya melambat dan gejala reflux begah lebih mudah muncul ya. Jadi kita buka dalam 2 fase. Fase satu yang ringan, lebih nyaman,
minum apa ya kayak kaldu mungkin ya bone broth gitu ya terlebih dahulu, mungkin ada sedikit buah gitu ya. Jeda 10 menit. Ya jeda ini bukan hanya menunggu tetapi memberikan waktu tubuh masuk ke mode pencernaan ya. Ingat bahwa kita kalau makan harus dalam mode yang parasimpatis atau tenang, yaitu rest and digest ya untuk dapat mencerna makanan itu butuh tenang ya. Detak jantungnya lebih stabil, napasnya lebih tenang dan lambung mulai bekerja tanpa shock. Fase kedua itu baru makan utama setelah jeda itu ya, baru Anda makan lebih lengkap tetapi tetap dengan porsi yang masuk akal ya. Jangan balas dendam ya. Ini sederhana tetapi efeknya besar. Banyak orang itu melaporkan ketika dibuka dalam dua fase, gejala heartburn, begah, dan perih itu jauh berkurang karena tekanan mendadaknya tidak terjadi. Stop makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Penting ya, khususnya yang sering mengalami reflux malam hari. Aturan kedua ini khusus untuk Anda yang sering reflux malam hari gitu ya. Dada panas saat rebahan, batuk atau serak saat tidur, atau bangun dengan tenggorokan tidak nyaman. Logikanya sangat sederhana. Kalau lambung masih penuh saat Anda rebahan, gravitasi tidak lagi membantu menahan isi lambung. Isi lambung lebih mudah naik apabila jika makanannya berlemak tinggi dan lambat pengosongannya dalam pencernaan gitu ya. Karena itu, untuk kelompok ini targetkan makan terakhir selesai 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Bukan berarti Anda harus kelaparan. Yang diubah adalah jangan jadikan makan yang larut sebagai porsi terbesar. Jangan habiskan banyak makanan berat setelah taraweh gitu ya. Jadi ada juga yang memilih sebelum taraweh makan dulu ya, jangan setelah taraweh. Itu juga cara yang sangat baik ya. Dan kurangi kebiasaan ngemil lagi sebelum tidur. Udah makan, mau tidur ngemil lagi gitu ya. Kalau Anda sulit karena jadwal, minimal terapkan konsep. Semakin dekat ke jam tidur, semakin ringan porsinya, ya. Kemudian yang ketiga, sahur harus cukup, bukan makan terakhir yang brutal, gitu ya. Aturan ketiga, sahur itu harus cukup, tetapi tidak perlu menjadi makanan terakhir yang brutal, gitu ya, balas dendam, gitu ya. Kesalahan yang sering terjadi saat sahur adalah makan cepat karena takut telat. Porsinya besar sekaligus, minumnya banyak sekaligus, lalu langsung berbaring lagi. Nah, ini akan memicu reflux lagi yang tadi kita udah bahas ya, ritme pencernaan menjadi kacau, akhirnya perutnya gampang begah dan mual ya. Jadi saat sahur porsinya sedang, komposisinya seimbang, nutrisinya tepat ya. Makannya dikunyah dengan baik dan beri waktu tubuh untuk turun sebelum rebahan gitu ya. Jadi itu sangat penting ya. Karena kalau tidak, maka akan gampang terjadi banyak gejala yang Anda rasakan. Nah, kalau Anda tipe yang sulit makan banyak saat sahur, tidak masalah. Lebih baik sahur yang tenang dan rapi daripada banyak tetapi membuat lambung protes, ya. Jadi, pilar pertama bukan tentang pantangan ekstrim. Ini tentang ritme. Buka bertahap, batasi makanan mendekati tidur, untuk reflux pada malam hari dan sahur cukup tanpa agresif. Dengan tiga aturan ini saja, banyak kasus GERD, begah, dan perih saat Ramadan sudah jauh membaik. Nah, selanjutnya kita akan bahas pilar kedua yaitu komposisi sahur. Ya, kita akan lihat sekarang masuk ke pilar lifestyle medicine yang kedua adalah komposisi sahur. Kalau timing dari porsi adalah kalau timing dan porsi adalah jamnya, komposisi adalah bahan bakarnya. Sahur yang tepat membuat lambung tenang, energi stabil, dan Anda tidak jatuh ke craving manis saat sore. Ya, jadi tubuh kita kalau kita makan, pikirkan ini makanan hanya bikin saya kenyang atau sel saya kenyang. Ya, kalau makanan Anda nutrient dense atau kaya nutrisi, maka selnya bilang, oh saya kenyang. Jadi tidak nagih lagi atau craving. Tapi kalau sebaliknya Anda makannya manis, maka dia akan naik turun ya kayak roller coaster, lapar lagi gitu ya. Target sahur yang ramah lambung itu ada tiga.
tidak memicu tekanan dan reflux, tidak memicu em, perih dan iritasi, tidak memicu gas berlebihan. Karena karena itu, maka template yang paling aman untuk banyak orang adalah protein sedang, seratnya larut, dan lemaknya ringan. Yang pertama, protein sedang. Ya, protein itu membantu menahan lapar dan menstabilkan gula darah. Tetapi kalau porsinya terlalu besar atau sumbernya terlalu berat dan berlemak, pengosongan lambungnya bisa melambat dan memicu begah dan reflux. Contoh protein sahur yang umumnya lebih ramah lambung: telur, bisa rebus, bisa ceplok ya, tipis minyak gitu ya. Ikan, ayam, tidak digoreng gitu ya, mungkin dibakar misalnya kayak gitu ya. Tahu, tempe, lebih baik penggunaannya ditumis ringan. Atau ada tambahan yogurt yang plain gitu ya. Nah, kuncinya sedang, bukan protein besar. Plus lemak yang sehat ya, good fatnya yang mungkin porsinya lebih besar. Karena kombinasi ini sering membuat lambung terasa penuh lebih lama. Yang kedua adalah serat yang larut. Serat yang larut itu seperti sponge lembut, membantu rasa kenyang lebih stabil dan mendukung ritme pencernaan tanpa terlalu mengiritasi lambung ya. Ini biasanya lebih ramah untuk apa namanya, orang-orang yang mudah perih ya. Jadi itu dibanding serat kasar ya, seperti itu yang bertahan lebih, yang kasar itu berlebihan saat sahur gitu ya. Contoh serat larut yang praktis, oat misalnya gitu ya, chia seeds ya, selasih, pisang matang yang secukupnya, sayur yang dimasak lembut ya, misalnya labu, wortel, bayam yang matang ya, nasi atau karbo kompleks dalam porsi moderat ya, pilih yang tidak bikin begah atau spike insulin terlalu tinggi atau gula darah, misalnya nasi merah kayak gitu, itu bisa ya. Tekankan pada apa namanya, bahwa serat itu bukan berarti semakin banyak semakin baik. Pada orang yang mudah kembung, serat berlebihan mendadak bisa pemicu gas jika dinaikkan secara perlahan. Nah, ini adalah tanda khas juga dari SIBO atau SIFO. Kalau misalnya Anda makan serat yang berlebihan, malah makin ada gasnya, ya. Jadi itu adalah kunci yang penting yang Anda harus ingat. Yang ketiga adalah pilih lemak yang ringan. Lemak itu membantu kenyang. Tetapi lemak yang terlalu berat, contohnya gorengan, ya, contohnya apalagi nih, santan pekat, makanan sangat berminyak, itu cenderung membuat pengosonan lambungnya lebih lambat, lebih mudah begah dan reflux. Nah, lemak yang ringan contohnya, em, misalnya ada saladnya, ada minyak zaitunnya, atau minyak kelapa secukupnya untuk memasak, ada alpukat ya, porsi kecil, kacang-kacangan ya secukupnya pada yang tidak sensitif terhadap kacang ya. Prinsipnya lemak boleh, tetapi jangan menjadikan sahur sebagai pesta lemak. Ya, yang perlu dibatasi bukan karena haram, tetapi karena mekanismenya. Jadi sekarang ini bagian yang sering memicu drama lambung saat sahur adalah gorengan ya. Artinya terutama gorengan yang bad fatnya ya, trans fat itu ya, hati-hati ya. Santan yang berat ya, pedas yang ekstrim, minuman yang sangat manis ya. Minuman sangat manis itu menaikkan gula darah, naik, cepat turun, Anda lebih mudah lapar lagi atau craving selanjutnya. Makanan atau minuman yang manis. Selain itu, pada sebagian orang, manis yang berlebihan saat sahur memicu fermentasi dan gas ya. Pada saat malam pun, kalau manisnya terlalu berlebihan, itu juga membuat apa ya, gula darah meningkat, kortisol meningkat, nah akhirnya sulit tidur juga gitu ya. Jadi Anda tidak harus menghindari semua ini selamanya. Yang kita lakukan adalah membuat Ramadan menjadi fase stabil dahulu. Setelah gejala tenang, baru kita uji toleransi secara personal. Harus ada air yang cukup, tetapi jangan sekaligus banyak ya, karena sekaligus minum air banyak jadi begah, distensi, terlebih daripada itu kita juga membuang semua elektrolit dalam tubuh, itu tidak sehat juga ya, seperti itu. Nah, strategi yang lebih aman, minum bertahap sejak setelah taraweh sampai sebelum tidur ya, atau misalnya secukupnya pada malam hari ya. Saat sahur cukuplah dalam porsi yang wajar ya. Kalau malam saya anjurkan ya memang secukupnya. Kalau terlalu banyak nanti buang air kecil ya malam-malam ya. Hindari botol besar sekaligus ya, yang tadi saya katakan. Eh ya,
contohnya yang kita bisa pilih, misalnya ada oat, chia, telur rebus, air hangat ya, atau nasi porsi kecil, ada proteinnya ayam, ikan panggang ya, sayur matang yang apa yang freshly cook gitu ya. Kemudian tahu tempe itu bisa kita pilih ya. Intinya sahur itu yang ramah lambung, bukan sahur yang banyak, tetapi sahur yang terstruktur. Ya, proteinnya sedang, seratnya larut, lemaknya ringan, minumnya secukupnya, dan tapi tetap menjaga hidrasi yang benar. Ya, jadi dalam pilar ketiga kita akan lihat komposisi buka puasa. Ya, sekarang kita masuk ke momen yang paling sering menjadi titik apa ya? Krusial ya pada lambung saat Ramadan, yaitu buka puasa. Saya ingin kita semua ingat satu prinsip sederhana. Buka puasa bukan lomba mengganti semua yang hilang dalam 10 menit. Buka adalah transisi dan kondisi puasa ke kondisi dari kondisi puasa ke kondisi makan. Kalau transisinya terlalu keras, lambungnya biasanya bereaksi begah, perih dan asamnya naik dan kembung ya. Mulailah yang pertama, mulailah dengan air hangat. Satu porsi ya, satu gelas kecil gitu ya. Kenapa saya sarankan air hangat atau suhu ruang? Karena biasanya lebih ramah untuk lambung yang sensitif ya. Banyak orang dengan lambung yang reaktif merasa minuman terlalu dingin membuat perutnya kaget, jadi kram dan begah. Lalu setelah minum, ambillah satu porsi kecil. Bisa kurma secukupnya atau alternatif yang kecil yang lainnya, yang ringan dan tidak agresif. Untuk lambung, kuncinya bukan makanan tertentu, tetapi ukuran porsi dan ritme. Tujuan fase awal ini ada dua, memberi sinyal aman ke sistem pencernaan. Yang kedua adalah menghindari distensi lambung mendadak yang memicu reflux ya. Kalau Anda langsung masuk ke porsi besar, lambung tiba-tiba penuh, tekanannya naik, katup LES-nya akan akhirnya kayak dol gitu ya, dan asam naik asam dari lambung itu naik ke atas ya. Jadi di fase awal ini seperti pemanasan untuk lambung. Setelah itu nomor dua, setelah itu jeda singkat sebelum makanan utama ya. Jadi tadi kita sudah katakan 10 sampai 15 menit jeda dulu ya sebelum Anda makan ya. Jadi jeda ini membuat Anda tidak makan dalam mode lapar panik, membuat Anda memberi waktu lambung mulai bergerak dengan tenang dan menurunkan risiko Anda menghabiskan porsi besar tanpa sadar. Ya, jadi kalau Anda mau di jeda ini lakukan satu hal sederhana. Tarik nafas dalam dari hidung, tarik 4 hitungan, ya, perutnya mungkin yang lebih mengembang, buang dari mulut pelan-pelan. Lakukan ini 1 sampai 2 menit. Untuk apa? Untuk mengaktifkan vagus nerve. Karena pada saat parasimpatis kita lebih dominan, maka kita mengaktifkan rest and digest. Kita mau makanan yang kita makan itu bisa diabsorpsi dengan optimal oleh pencernaan kita. Kemudian yang ketiga, hindari 4 pemicu utama saat buka. Ya, sekarang kita bahas 4 pemicu yang paling sering membuat buka puasa itu jadi drama lambung. Pemicu pertama, porsi besar sekali lagi. Pemicu kedua, makan yang cepat. Pemicu ketiga, pedas yang berlebihan gitu ya. Karena ini akan bisa mengiritasi tiba-tiba. Pemicu keempat, langsung rebahan atau aktivitas berat dengan apa ya, aktivitas berat gitu ya, langsung atau aktivitas berat yang kita lakukan dengan perut yang penuh gitu ya. Nah, jadi template ini gitu ya untuk buka puasa yang ramah lambung adalah mulailah ringan, berikan jeda, lalu makan utama dengan ritme pelan sambil menghindari 4 pemicu tadi ya, porsi terlalu besar, makan terlalu cepat, pedas ekstrem dan langsung rebahannya. Oke, yang kemudian postur tubuh atau postur tidur ya. Jadi intervensi paling murah gitu ya. Kalau saya diminta memilih intervensi paling murah tetapi dampaknya besar untuk GERD dan reflux malam, jawabannya biasanya bukan suplemen semata, melainkan coba posisi atau postur dan tidur ya, posisi tidur. Kenapa?
Karena pada banyak kasus, keluhan bukan muncul saat makan, tetapi muncul ketika Anda sudah rebahan. Saat Anda berbaring, gravitasi tidak lagi membantu menahan isi lambung. Jika lambung masih penuh atau tekanan di perut meningkat, isi lambung lebih mudah naik ya dan melewati pintu bawah ya LES tadi ya, jadi akhirnya tertekan. Karena itu postur kita sering menjadi pembeda antara malam yang tenang dan malam penuh drama. Jangan langsung rebahan setelah buka atau sahur ya, sekali lagi ya. Jadi prinsipnya secara praktis setelah buka, terutama setelah makan utama, usahakan tetap tegak dulu. Jalan-jalan sebentar boleh, idealnya beri jarak 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya bagi Anda yang reflux malam. Jadi intinya adalah kalau sebelum taraweh silahkan makan dulu ya, itu sangat bagus ya. Ya, jadi itu. Ya, kemudian ada juga elevasi kepala. Posisi kepala di tempat tidur itu adalah untuk yang Anda yang ada dominan untuk refleks malam, elevasi kepala tempat tidur itu sering sangat membantu karena Anda akan mengembalikan bantuan gravitasi saat tidur. Jadi dia akan turunnya ke bawah bukan naik ke atas gitu ya. Poin penting yang perlu Anda ingat adalah mengangkat kepala di tempat tidur itu atau memakai apa ya, ada kayak apa ya, kayak bantal yang agak ditinggikan gitu ya, sekitar 6 sampai ya mungkin 3 senti atau 5 senti sedikit aja gitu menumpuk bantal apa sering tidak efektif karena hanya menekuk leher ya dan membuat posisi tidak stabil. Yang cocok terutama bila Anda sering terbangun karena dada panas ya atau asam yang naik karena batu malam ya. Jadi artinya posisi tidur itu kita jangan cuma nekuk begini saja ya. Kemudian nomor 3, porsi miring ke kiri untuk refleks malam hari bila cocok ya. Jadi bila Anda masih sering refleks, meski sudah mengatur timing makan, coba perhatikan posisi tidur. Banyak bukti menyebutkan bahwa kalau miring ke kiri, left lateral decubitus gitu ya, kalau artinya left ke arah kiri itu dapat menurunkan refleks malam pada sebagian orang secara anatomi ya. Jadi secara anatomi itu posisi ini membuat lambung berada lebih rendah relatif terhadap kerongkongan sehingga refleks cenderung untuk berkurang gitu ya. Jadi sebelum kita bicara hal yang kompleks, perhatikan dulu 3 hal yang sederhana itu ya. Jadi tidak rebahan setelah makan, atur jarak makan dengan tidur dan optimalkan posisi tidur ya. Selanjutnya adalah dari mind and body lens ya, lambung itu terhubung langsung ke sistem saraf otonom ya. Jadi di sisi ini, di Mind and Body Intelligence buku yang saya keluarkan, kita harus perhatikan juga apa namanya s- sistem saraf otom artinya dari sisi stresnya gitu ya. Apakah memang sedang ada emosi gitu ya, lagi kesel gitu ya, ada apa yang kita harus lakukan. Oleh karena itu, kita belajar, kenapa kita belajar dengan pernafasan itu? Karena kita belajar untuk mengaktifkan persarafan parasimpatik ya. Jadi kalau kita masih ada emosi terpendam gitu ya, bisa memperberat gejala fisik ya. Pola pikir tertentu bisa memperlambat atau mempercepat pemulihan dan sebaliknya gangguan organ juga bisa mempengaruhi emosi kita ya. Jadi ada sebuah kalimat yang sangat membantu untuk memahami ini. Emosi yang tidak terucapkan sering diekspresikan oleh organ yang bekerja terlalu keras ya. Jadi sekarang kita masuk ke mekanismenya, yaitu tubuh Anda punya 2 mode besar, fight or flight atau rest and digest, simpatis atau parasimpatis. Ketika Anda berada dalam mode yang siaga, terburu-buru, tegang, overthinking, kurang tidur, maka tubuh menganggap prioritasnya adalah bertahan, bukan mencerna. Akibatnya, pencernaan sering menjadi tidak optimal, ritmenya menjadi melambat, sensitivitasnya meningkat, dan gejala seperti begah, nyeri, dan ulu hati meningkat ya. Di sini perlu latihan untuk mengaktifkan saraf vagus ya. Apa yang kita gunakan adalah nafas, karena nafas adalah pemberian Tuhan yang gratis yang kita bisa selalu gunakan. Ya, menariknya komunikasi ini berjalan 2 arah. Organ mengirimkan signal ke otak,
Ya, Anda merasa mual, begah, tidak nyaman, otak mengirimkan respon balik ke organ untuk mengubah motilitas, sensitivitas, respon inflamasi, dan persepsi nyeri. Ya, jadi ada em, dua arah yang menarik. Nah, inilah sebabnya ada orang yang merasa kalau pikiran saya tegang, lambung saya langsung bereaksi. Nah, itu bukan hal yang mengada-ngada, itu adalah komunikasi saraf dan hormon. Bahkan secara ilmiah, emosi negatif kronis bisa mendorong peradangan sistemik tingkat rendah dan mengganggu homeostasis organ kita, ya. Jadi pesannya dari slide ini, ya, jika gejala lambung Anda berulang, jangan hanya bertanya, saya sudah salah makan apa ya? Mulailah juga bertanya, sistem saraf saya sedang di on mode atau off mode ya, simpatis atau parasimpatis ya. Jadi kita lihat di slide berikut ini, mapping organ atau emosi ya. Yang penting itu kita harus memahami eh, apa namanya bahwa ada organ-organ tertentu itu sangat sensitif dengan emosi kita. Yang dalam hal ini tentunya adalah lambung ya. Kita bahas di sini tentang lambung. Di dalam Lifestyle Prescription University itu sangat jelas. Memang ada mind and body map gitu ya. Dan lambung itu banyak sekali bukan hanya masalah yang tadi kita udah bahas, memang masalah secara anatomi, tetapi banyak sekali masalah dari emosi. Emosi apa? Kecemasan, tekanan batin ya yang ditahan, perfeksionisme ya, kemarahan yang terpendam atau big chunk gitu ya, big chunk jadi kayak wah masalahnya makin banyak bingung untuk mengatasinya. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya membuat GERD-nya makin parah ya. Jadi kita harus tahu dan mengenali diri kita, emosi kita dan bagaimana kita harus mengendalikan emosi kita. Bukan hanya dari pemilihan makan dan jenis makan gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk mengendalikan emosi. Chang yang tadi saya sebutkan, Chong itu seperti saya bilang kepada pasien, bayangin aja Chang itu kayak eh, apa namanya steak yang makin lama makin gede. Eh, apa beban hidup, tantangan, rintangan makin lama makin besar sehingga bingung nih saya mesti selesai dari mana dulu ya. Jadi ada masalah-masalah yang misalnya kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Kita harus melihat nih ya, melihat mana yang kita bisa handle, bisa selesaikan, atau yang mana kita mungkin tidak bisa selesaikan, kita harus berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi Chang itu eh, adalah sesuatu emosi ya, menggambarkan emosi yang tidak selesai, yaitu bisa mempengaruhi baik kerongkongan, esophagus gitu ya, ya dan juga lambung ya, terutama mukosa lambungnya. Sekali lagi, ini bukan berarti kalau lambung kita itu sakit, berarti Anda punya masalah identitas. Bukan. Ini adalah alat refleksi, ya. Reflection tool ya, untuk membuka pintu yang sering tidak tersentuh ketika kita hanya bicara mekanisme makanan dan obat semata ya. Nah, saya biasanya ajak pasien itu melakukan dua langkah. Pertanyakan untuk 10 detik dalam hati. Akhir-akhir ini, adakah masalah, adakah cang yang besar yang kayaknya saya belum bisa selesaikan, belum selesai jadi kepikiran. Kemudian, caranya adalah pilihlah mungkin ada pasangan hidup ya, suami atau istri atau anak atau teman baik ya. Kita harus belajar untuk eh, apa ya bilang curhat ya, tapi curhat untuk membantu meringankan ya. Tapi kalau tidak ada siapa-siapa, kita bisa membuat dalam tulisan ya, diary seperti apa. Kita harus bisa mengungkapkan emosi itu nggak bisa ditahan aja di sini, harus dikeluarkan ya. Tujuannya adalah membuat Anda em, bisa melepaskan emosi ya, bisa bisa tidak menahan baper itu ya. Tujuannya adalah untuk menurunkan beban sistem saraf ya, karena seringkali ketika beban batin diberi bahasa, tubuh itu berhenti untuk berteriak lewat gejala. Ya, sekarang supaya kita tidak hanya menjadi refleksi emosional, kita butuh dashboard yang menyatukan body and mind ini. Ya, jadi ada 5 pilar MBI atau Mind and Body Intelligence ini untuk kasus lambung saat puasa. Ya, jadi mind atau persepsi, emotion and belief,
organ, kita lihat hormonal, metabolic, and healthy gut. Ya, kita harus lihat lifestyle. Kita harus lihat dari makan, tidur, gerak kita. Kalau Anda sepanjang hari duduk terus, motility dari ususnya juga tidak akan optimal gitu ya. Jadi harus habis makan coba jalan ya. Kemudian dari stres ya, bisa dari stres mental, bisa dari stres fisik atau kimia. Kalau fisik misalnya kurang tidur, kelelahan. Kalau mental, overthinking, ada konflik, ada target yang tidak tercapai. Kalau kimia misalnya dari obat-obatan yang kita minum, dari rokok, dari kafein ya. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Atau social, atau dukungan relasi atau lingkungan kita. Apakah itu akan mempengaruhi stres kita, emosi kita atau bagaimana? Ya, jadi kita harus menganalisa itu. Kemudian ada mini self talk selama 60 detik ya yang bisa kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat ini kita bisa nanti bisa diulang kembali ya. Jadi pertanyaan pertama, keluhan yang paling sering kambuh kapan? Apakah setelah buka yang besar, menjelang sahur, atau saat perut kosong yang lama, atau tengah malam saat tidur, saat rebahan ya. Kalau Anda memilih A, setelah buka besar, biasanya akar dominannya adalah tekanan intraabdomen yang mempengaruhi lower esophageal sphincter yang kewalahan. Kalau Anda pilih B, menjelang sahur, perut kosong terlalu lama, biasanya ini lebih dekat ke sensitivitas mukosa atau dispepsia gitu ya. Kemudian, kalau misalnya pilih C, di tengah malam, biasanya akar masalahnya adalah makanan terlalu dekat saat jam tidur, reflux malam, ya posisi tidur dan segala macam. Pertanyaan kedua, Anda makan cepat atau pelan saat sahur atau buka ya, Anda harus menanyakan itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimanfaatkan untuk Anda sebagai dokter atau Bapak Ibu ya yang kita harus tanya pada diri sendiri untuk kita bisa koreksi ya. Anda cenderung makan lebih banyak sebelum em, berlebihan atau Anda menelan udara aerofagia gitu ya, itu juga dapat bisa kita koreksi. Pertanyaan tiga, apakah Anda punya reflux malam hari ya? Jadi kita sudah bahas tadi tentang reflux, apa yang kita bisa lakukan. Pertanyaan empat, apakah ada stress atau overthinking yang meningkat selama Ramadan gitu ya? Jadi itu pun kita bisa evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada studi kasus singkat ya. Sekarang saya ingin ceritakan satu studi kasus singkat dengan kacamata mind and body intelligence agar Anda melihat bahwa perbaikan lambung sering terjadi ketika kita menata sistem, bukan hanya melihat ini sebagai oh kelebihan asam. Ya, ada Andi 42 tahun bekerja sangat sebagai eksekutif ya, eksekutif pemasaran ya, jam kerjanya panjang, sering 12 jam terus-menerus bekerja ya, keluhannya GERD, kambuhan ya, sering pusing dan cemas, merasa lelah walau hasil lab relatif baik ya. Saya seperti mesin tiap hari kerja tapi saya tidak tahu arahnya. Lalu kita nilai dalam 5 pilar dalam mind and body intelligence. Secara mind ini burnout ya, secara organ asamnya naik, tensinya fluktuatif ya, tanda inflamasi ringan. Lifestyle tidurnya larut malam, pola makan tidak teratur, gulanya tinggi, stresnya overthinking, perfectionism, mudah panik, social, merasa terisolasi, relasinya kaku dan minim ekspresi ya. Jadi kita bisa evaluasi dari fase-fase ini ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dari dua slide terakhir ini ada protokol 7 hari untuk riset lambung saat puasa ya. Kita bisa tadi ya kita sudah bahas di depan ya. Anda bisa baca kembali ada protokol yang bisa Anda lakukan. Mungkin dalam fase kita baru mulai ya hari ketiga ya puasa gitu. Mungkin dalam waktu 7 hari ini untuk menyesuaikan diri ya. Ada hal-hal dari hari pertama kedua kita bisa lihat 3 sampai 5, 6 sampai 7 yang Anda bisa lakukan dan ikuti seperti dalam slide ini ya. Dalam slide yang terakhir ada question and answer. Biasanya banyak orang yang bertanya, bolehkah minum kopi gitu kan? Apakah boleh saya makan pedas nggak gitu? Apakah saya harus stop makan pedas kayak gitu ya? Atau kita kenapa kembung meski tidak makan banyak gitu ya? Jadi di sini ada rangkuman yang tadi kita sudah bahas di slide-slide sebelumnya gitu ya. Dan kapan perlu endoskopi ya? Tidak
tidak harus semua harus endoskopi. Pertimbangkan bila ada red flags yang tadi kita bahas di depan ya. Jadi kalau tidak ada red flags atau kita curiga, datanglah ke dokter Anda untuk konsultasi lebih lanjut ya. Jadi sakit mah ini ada berbagai macam penyebab dan solusi yang bisa kita lakukan. Ya, demikian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Saya tahu mungkin sebentar lagi Bapak Ibu juga harus mempersiapkan diri untuk buka puasa. Tapi sebelum saya menutup, saya ingin informasikan juga bahwa saya sudah memiliki buku Mind and Body Intelligence. Silahkan Anda scan barcode ini jika Anda mau memesannya. Nanti akan ada petunjuknya bagaimana cara pemesanannya. Oke. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ada di dalam Zoom webinar ini, saya juga punya Instagram Dr. Jihas dan YouTube Dr. Jihas di mana nanti saya akan kalau Instagram udah cukup banyak ya edukasi di sana dan YouTube kita juga akan mulai aktifkan di 2026 ini dengan banyak edukasi yang nanti termasuk rekaman ini akan kita masukkan dalam YouTube sehingga Bapak Ibu bisa sebarkan informasi baik ini dan juga bisa didengar berulang kali. Silakan informasi ini dibagikan untuk kebaikan banyak orang ya. Silakan untuk di scan barcode-nya, oke? Dan untuk saya juga punya online kelas yang sedang berjalan ya dan kita punya kelas premium akan mulai tanggal 28 untuk pendaftaran webinar Mind and Body Intelligence. Silahkan scan dari barcode ini ya dan di situ nanti ada informasi yang lebih lengkap ya. Jadi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf agak telat sedikit selesainya. Saya usahakan lebih cepat selesai. Ya, jadi saya ucapkan selamat berbuka puasa, mempersiapkan ya, dan saya akan kembali minggu depan ya dengan topik yang lain yang khusus tentang puasa ya untuk menemani Bapak Ibu semua dalam waktu ngabuburit ini selama mau berbuka puasa. Semoga informasi pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, tetap sehat ya, dan kita bertemu kembali minggu depan. Selamat sore semuanya. Thank you.